Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan rancanganku dari rancanganmu. Aku sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanaku yang gagal. Percayalah kepadaku, aku tahu rancanganku bagimu. Dalam video sebelumnya, kita sudah menyaksikan bagaimana Kepausan Avignon, bukan Vatikan ya, berdiri selama 70 tahun dari 1309 sampai 1377, di mana ada 7 paus pada periode ini dan seluruhnya adalah orang Prancis. Maka mari kita lanjutkan sejarah abad ke-14 ini. Mari kita ambil Marsilius sebagai teladan kita dalam mengkritik kepausan. Rektor Universitas Paris dari tahun 1313, serangan Marsilius terhadap kepausan memaksanya pada tahun 1326 melarikan diri demi keselamatannya ke Jerman, di mana ia menempatkan dirinya di bawah perlindungan Kaisar Louis dari Bavaria, memerintah dari 1314 sampai 1347. Louis yang diekskomunikasi oleh Paus Yohanes ke-22 pada tahun 1324 adalah musuh bebuyutan kepausan. Risalah besar anti kepausan Marsilius adalah Defensor Pacis atau pembela perdamaian yang ditulis pada tahun 1324 ketika ia masih di Paris. Dalam Defensor Pacis, Marsilius berargumen bahwa otoritas berada di tangan rakyat, seluruh warga negara di negara, dan seluruh umat beriman di gereja. Marsilius mempelajari teori ini dari Aristotle. Oleh karena itu, para pemimpin politik dan spiritual diangkat oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat. Kekuasaan legislatif tertinggi dalam gereja bukanlah kepausan, melainkan Dewan Ekumenis yang mewakili seluruh umat beriman. Kitab suci sendiri merupakan sumber doktrin Kristen. Jika ada perselisihan mengenai apa yang diajarkan kitab suci, Konsili Ekumenis harus menyelesaikannya. Berdasarkan pemikiran tersebut, Marsilius membedakan antara gereja Katolik dan gereja Apostolik. Gereja Katolik mencakup gereja Barat, Ortodoks Timur, dan semua orang yang percaya kepada Kristus. Semua anggota gereja Katolik berada dalam kasih karunia Tuhan. Lalu gereja Apostolik adalah gereja Roma yang merupakan perwujudan dan manifestasi dari gereja Katolik. Namun, gereja ini bukanlah infalibel. Roma bisa saja berbuat salah. Selain itu, Paus tidak mempunyai hak untuk memecat raja dan kaisar. Para klerus tegas Marsilius dalam segala hal sekuler tunduk pada negara, seperti semua orang lainnya. Imam mempunyai kuasa hanya untuk mengajar, memperingatkan, membujuk, dan menegur. Karena Marsilius menerima bahwa gereja dan negara adalah aspek spiritual dan politik dari satu masyarakat Kristen, ia juga mengajarkan bahwa negara Kristen mempunyai hak untuk mengadakan konsili gereja, menunjuk pendeta, dan mengontrol properti gereja. Abad ke-14 menjadi saksi berkembangnya mistisisme
dalam gereja Barat. Rasa haus baru akan pengalaman pribadi langsung dengan Tuhan membara dalam banyak jiwa. Di Jerman, 3 pengkhotbah besar Dominikan mempromosikan mistisisme ini. Eckhart von Hoekiem 1260 sampai 1327 biasa disebut Meister atau Master dan 2 muridnya Johann Tauler 1300 sampai 1361 dan Hendrik Suso 1295 sampai 1360. Eckhart, Tauler, dan Suso, 3 dari mistikus yang paling dicintai dalam sejarah Kristen, menggembalakan para biarawati Dominika dan Beguines, mirip dengan biarawati di Jerman bagian barat. Pengaruh khotbah dan tulisan mereka memunculkan kelompok mistik Jerman dan Swiss yang lebih luas yang menyebut diri mereka The Friends of God atau sahabat Tuhan. Adalah seseorang dari gerakan sahabat Tuhan yang menulis Theologia Germanica, teologi Jerman tanpa nama, salah satu contoh tulisan mistik Kristen yang paling mendalam dan indah. Di Belanda, mistikus terkemuka adalah Jan van Ruysbroek 1293 sampai 1381, kepala biara Agustinian di Groenendael. Kontribusi Italia terhadap berkembangnya mistik datang melalui Catherine dari Siena 1347 sampai 1380, seorang biarawati Dominika dari Siena di barat laut Italia yang bertindak sebagai pembimbing spiritual bagi lingkaran pengikutnya yang mengaguminya. Di Inggris, mistisisme terungkap dalam kehidupan dan tulisan sejumlah hermits atau seperti petapa, yaitu Richard Rolle tahun 1300 sampai 1349 dari Hampole di Berkshire, penulis The Fire of Love. Habis itu ada Walter Hilton meninggal tahun 1396 dari Turgarten di Nottinghamshire, penulis dari The Scale of Perfections, dan yang paling terkenal dari semuanya adalah Lady Julian dari Norwich tahun 1342 sampai 1416. Seorang Anchoress dari Norwich dari Norfolk, penulis Revelation of Divine Love yang sangat imajinatif dan mempesona. Mistisisme Inggris pada periode ini juga muncul dalam sebuah risalah anonim berjudul The Cloud of Unknowing yang memasukkan teologi dan spiritualitas penulis pseudo-pigrafal, pseudo Dionysius the Areopagite ke dalam bahasa Inggris populer abad ke-14. Terakhir ada Margery Kemp 1373 sampai 1440, seorang wanita awam dari Bishop Lynn di Norfolk dan teman Julian dari Norwich. Bukunya Margery Kempe menceritakan visinya yang luar biasa dan ziarah internasionalnya ke Roma, Yerusalem, Compostela di Spanyol, Wilsnack di Jerman, dan Canterbury. Para mistikus ini memiliki sejumlah perbedaan. Mereka menggunakan bahasa asli negara mereka, bukan bahasa Latin, dan mengarahkan pelayanan mereka kepada orang awam, cendekiawan, dan pemuka agama. Mereka menekankan pentingnya khotbah dan pengajaran dalam gereja, pentingnya mempelajari dan mengetahui perjanjian baru, dan pentingnya kekudusan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Seluruh pendekatan mereka sangat berpusat pada Kristus. Kristus ditekankan mereka selalu tersedia bagi jiwa orang percaya. Dia tidak terkurung dalam imamat dan sakramen. Ajaran mistik seringkali membuat mereka dicurigai oleh otoritas gereja yang khawatir bahwa mistisisme akan membuat orang meremehkan doktrin dan struktur resmi gereja. Eckhart bersama dengan beberapa mistik lainnya terkadang mengajarkan atau tampak mengajarkan bahwa ada percikan ilahi
yang tidak tercipta dan abadi dalam jiwa manusia. Para teolog ortodoks dengan tepat menolak gagasan ini karena mengaburkan perbedaan antara pencipta dan ciptaan. Namun, Eckhart tidak bermaksud menawarkan alternatif yang disengaja terhadap doktrin resmi gereja, dan dia berusaha untuk memperjelas ajarannya. Kaum mistik Jerman sangat mempengaruhi reformator besar, yakni Martin Luther. Setidaknya pada awal karirnya, dia memuji khotbah Tauler sebagai sumber teologi murni dan memerintahkan Theologica Germanica mencetak ulang 2 kali, menambahkan pengantar dari penanya sendiri. Yang mempunyai kesamaan dengan berkembangnya mistik ini adalah gerakan yang dikenal sebagai Devotio Moderna, cara modern dalam melayani Tuhan. Hal ini dimulai di Belanda oleh Gerard Groot dari Deventer 1340 sampai 1384. Seorang teman dan pengagum Jan van Ruysbroek. Kehidupan beragama yang dicita-citakan Groot adalah komunitas pria dan wanita Kristen yang akan hidup, berdoa, dan mengikuti Kristus bersama-sama, tetapi tanpa menjadi biarawan atau biarawati. Kelompok ini akan bekerja untuk mencari nafkah di dunia dan tidak mengucapkan sumpah monastik. Komunitas ini terbukti sangat populer dan menyebar ke seluruh Belanda dan Jerman bagian barat. Belakangan, mayoritas komunitas perempuan mengadopsi suatu bentuk disiplin monastik. Namun, sebagian besar komunitas laki-laki, Brother of the Common Life, tetap setia pada cita-cita Groot. Mereka mendedikasikan sebagian besar energinya untuk menyalin dan mendistribusikan literatur keagamaan. Cara modern dalam melayani Tuhan ditandai dengan rasa kedekatan Tuhan dengan orang percaya dan pemusatan pikiran pada kehidupan dan penderitaan Kristus seperti yang tercatat dalam Injil. Tulisan paling berpengaruh dan terkenal yang muncul dari gerakan ini adalah The Imitation of Christ, karya Thomas Kempis, tahun 1380 sampai 1471. Pada abad ke-14 juga menyaksikan tunas hijau pertama Renaissance, manusia Renaissance, yang asli adalah penyair Francesco Petrarch 1304 sampai 1374. Orang tua Petrarch adalah penduduk asli Florence, tapi dia dibesarkan di Avignon selama kepausan Avignon. Paruh pertama kehidupan Petrarch merupakan penyebab rasa malu yang mendalam baginya. Ia menjadi seorang imam tanpa adanya panggilan ilahi, dan ia tinggal bersama beberapa wanita simpanan dan menjadi ayah dari sejumlah anak haram. Namun pada tahun 1350, Petrarch mengalami pengalaman spiritual. Dan pada saat itulah ia berbalik dari perbuatan amoralnya. Petrarch adalah pengagum setia para penulis pagan Latin kuno, terutama Cicero, Virgil, dan Seneca. Dan dia mencontohkan gaya penulisannya berdasarkan mereka. Tulisan Petrarch sendiri membuatnya terkenal secara internasional. Puisi cinta Italianya adalah karya sastra yang jenius. Setelah pertobatannya, pahlawan spiritual Petrarch adalah Agustinus dari Hippo, dan dia tidak pernah pergi kemanapun tanpa salinan pengakuan iman Agustinus. Karena Agustinus adalah seorang Platonis, Petrarch menerima Plato sebagai filsuf tertinggi. Hal ini menempatkan dalam konflik tajam dengan teologi skolastik yang sebagian besar telah meninggalkan Plato demi Aristotle. Dalam Petrarch kita melihat unsur-unsur yang berperan dalam terbentuknya Renaissance,
terutama dalam bentuknya yang lebih Kristen. Yang pertama, sikap meremehkan masa abad pertengahan sebagai zaman kegelapan. Petrarch adalah orang pertama yang menyebut abad pertengahan dengan nama ini, abad zaman kegelapan. Kedua, kepercayaan terhadap zaman keemasan peradaban Yunani dan Romawi klasik, serta zaman keemasan spiritual pada zaman para rasul dan bapak-bapak gereja mula-mula. Ketiga, semangat baru bagi Plato yang menguji komitmen terhadap Aristotle yang banyak diterapkan dalam teologi skolastik dan kecenderungannya untuk lebih memilih Agustinus daripada skolatisisme dalam hal apapun. Keempat, kekaguman para penulis Latin kuno sebagai ahli gaya sastra. Kelima, keyakinan bahwa semua filsafat dan teologi tidak boleh bersifat abstrak, melainkan harus berkisar pada kemanusiaan dan kehidupan manusia, khususnya hubungan antara manusia dan Tuhan. Kita tidak bisa meninggalkan abad ke-14 tanpa merenungkan The Black Death. Ini adalah wabah mematikan yang melanda Eropa, pandemi yang melanda Eropa dari tahun 1347 hingga sekitar tahun 1400. Sepertiga penduduk Eropa binasa di beberapa wilayah, separuh penduduknya meninggal. Petrarch telah meninggalkan deskripsi ini untuk kita. Kapan keturunan kita bisa percaya bahwa ada saatnya hampir seluruh bumi tidak berpenghuni, rumah-rumah kosong, kota-kota yang sepi, ladang-ladang yang tumbuh liar, tanah dipenuhi mayat-mayat, dan di mana-mana terdapat keheningan yang sangat luas dan mengerikan. Di bawah pandemi The Black Death yang sangat parah, pasukan misionaris gereja Fransiskan dan Dominikan menemukan bahwa mereka tidak dapat memenuhi pasokan misionaris mereka ke timur. Akibatnya, keseluruhan program misionaris menyusut hingga tidak berarti apa-apa. Ia tidak bangkit kembali secara efektif selama 200 tahun berikutnya. Sekian gambaran singkat mengenai sejarah abad ke-14. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.